Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, jumpa lagi dengan saya pada pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait dengan aplikasi pengolah angka atau biasanya disebut juga dengan spreadsheet, ya. Untuk aplikasinya itu ada banyak. Yang paling populer itu adalah Microsoft Office Excel, ya. Untuk yang di komputer, ya. Untuk yang di handphone mungkin kalian nanti bisa install atau mungkin sebelumnya sudah install, yaitu WVS Office. Salah satunya pengolah angka atau Office, ya. Mungkin 2 minggu kemarin kalian sudah mempelajari terkait dengan pengolah kata, ya. WPS Office juga ada. Di Microsoft Office ini juga ada pengolah angka, yaitu kita biasanya menyebutnya adalah Excel. Untuk shortcutnya seperti ini, ya. Nah, ini untuk yang di komputer bekerja secara offline. Untuk yang bekerja secara online itu Google sekarang juga mengeluarkan produk pengolah kata, yaitu Google Spreadsheet. Nah, mungkin kalian silahkan googling aja. Nah, Microsoft Office ini cara bukanya juga lumayan mudah. Ketika mungkin sudah terinstall di komputer kamu tinggal klik aja, double klik pada. Nah, ini nanti akan ditampilkan yaitu tampilan awal, ya, yaitu blank workbook apapun template. Nah, misalnya kalau ini workbook blank, ini berarti kosong. Kalau udah dengan tutorial di sini ada welcome Excel tutorial dan video tutorial, maupun dengan formula tabel atau template yang sudah disediakan oleh Microsoft Office Excel ini. Nah, ini yang kalian nanti bisa gunakan. Yang pertama kita akan coba yaitu blank workbook, tampilan seperti ini, ya. Nah, oke. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Secara default namanya adalah book 1 ketika kita belum menyimpannya. Oke, yang pertama kita akan belajar terkait dengan tampilan yang ada di Microsoft Office ini. Yang pertama adalah row atau baris. Nah, baris itu dimulai dari angka, yaitu 1 sampai seterusnya. Nih, baris 1, baris 2, baris 3. Nah, untuk kolom itu ya yang ini. Kolom A, kolom B, ya, untuk penamaannya. Nah, ini kolom F. Selanjutnya yaitu sel. Sel itu adalah, nah, istilahnya titik perpotongan antara baris dan kolom, row and columns. Misalnya yang aktif ini adalah kita bisa melihatnya di kolom informasi, yaitu adalah G. Nah, kolomnya G, barisnya 5, berarti namanya G5. Kalau di sini adalah H8, nah ini kita H8, berarti otomatis dia di kolom H baris 8. Oke. Selanjutnya scroll bar. Kalau scroll bar ini adalah scroll yang ada di sini nih, di mouse. Nah, di sini. Oke, scroll bar untuk geser. Ini adalah yang vertikal, ini adalah yang horizontal. Ini namanya adalah worksheet. Ini kita tak terbatas, ya. Ada banyak dan itu tidak bakal habis. Ketika ini kita turun sampai ya K. Seperti itu untuk scrollnya, untuk memindahkan di mana kita bisa bekerja. Selanjutnya kita akan belajar juga terkait dengan tab. Nah, namanya ini adalah tab, mulai dari tab File, Home, Insert, Page Layouts, Formula, Data, Review, View, dan mungkin beberapa plugin,
ini ada saya memiliki Nitro. Itu adalah tab, dan masing-masing tab ini memberikan fasilitas editing yang beragam. Misalnya home, ini ada clipboard, font, like, number, style, cell. Kalau di tab insert itu ada table, illustrator, edge in, charts, dan sebagainya. Page layout ada juga, nanti mungkin kalian silahkan untuk coba di page layout. Oke. Selanjutnya yaitu ribbon. Ini ribbon ini adalah bagian dari tabs. Misalnya kalau tabs home, ribbonnya itu aplikasinya itu ada keyboardnya itu ada beragam, ada cut, copy, format painter. Misalnya kalau di font itu ada fasilitas apa saja, alignment, ya. Oke, di sini ada number, ya, style, dan beragam. Ada juga quick access toolbar, itu yang paling atas itu. Nah, kita jumper di sini ada save, misalnya ada undo, ada redo, dan search atau preview. Bisa juga itu kita tambahkan, misalnya di sini adalah quick print. Nah, kalau nggak bisa ketika kita klik, nah, misalnya di sini kita klik new, nah otomatis nanti shortcut, ya kan. Nah, klik new. Kalau tidak perlu dipakai, kita bisa centangnya. Oke. Untuk mungkin di sini tampilannya ini adalah 100%, ya. Kalau mungkin pengen lebih besar, kita bisa klik di sini atau kecilkan, ataupun kita bisa enter customize, ya, berapa persen. Misalnya 40, tampilannya akan lebih kecil. Misalnya kalau pengen agak lebih besar, berarti lebih dari 100%, misalnya 120%, dia akan lebih besar. Oke. File name-nya ini adalah ini. Secara default namanya adalah workbook. Kita bisa menyimpan sesuai dengan keinginan kita. Caranya tentunya mulai dari file, terus save as untuk yang pertama kali. Kita bisa browse di mana kita menyimpan file Excel yang kita kerjakan ini, ya. Kita bisa di mana kita pilih di sini kanan filenya ini. Selanjutnya foldernya di mana? Ini berarti saya simpan di dokumen dengan nama misalnya Sikomdik 1. Dan kita bisa menyimpan dalam berbagai macam extension atau file, misalnya workbook, macro, enable, ini saya office-nya adalah 2016. Nah, mungkin ketika kita nanti pengen bisa dibuka di office Excel yang lama, misalnya yang 2007, 2010 mungkin. Nah, biar tidak terjadi korup ataupun error saat membuka tersebut, ya dibuka di sini 2000 Excel 97 sampai 2003 pakai yang ini, ataupun bisa juga menggunakan PDF, ya, karena ini simpan di sini ya pakai Excel aja. Save, otomatis secara default nanti akan diganti informasinya. Ini adalah Sikomdik 1 yang saya simpan di dokumen tadi. Oke. Kalau mungkin sudah bekerja dan mungkin kita bisa save. Kalau save itu yang sudah setelah kita menyimpan nama filenya tersebut ada perubahan editing, kita bisa bukan save as lagi, kita ganti dengan file save atau tanda escape, ya. Oke. Selanjutnya kita akan yang ada di halaman ini, misalnya yang kita bekerja di sini, yang sharing ini, ya, yang lebarnya lumayan, ya. Oke. Ini adalah worksheet, ya. Nah, selanjutnya
kumpulan dari beberapa sheet. Misalnya ini adalah worksheet 0, worksheet 1, ini adalah worksheet dengan nama sheet 2 ya. Oke. Ini kita bisa juga merubah namanya misalnya sesuai dengan yang kita isikan, misalnya dasar namanya. Nah, boleh di sini mungkin nanti lanjut ya, 1 ataupun sesuai dengan file, mungkin untuk mengidentifikasi sheet tersebut berisi apa, worksheet tersebut. Nah, misalnya kan. Oke. Kita bisa juga melakukan bisa juga melakukan insert, delete, rename, move, copy, view. Kalau insert, kita bisa menginsert beragam. Ya, ini ada yang ditawarkan adalah worksheet, chart, Excel, formula, mungkin kan worksheet. Oke, dia akan tampil di sini. Ya, insertnya tersebut adalah defaultnya adalah before sheet yang terpilih. Ya kan, tadi saya klik di dasar, berarti otomatis dia akan di sebelah kiri. Kita bisa juga melakukan delete, move or copy. Kita kalau di sini saya pindahkan yang dasar ini ada di sebelah kanan dari lanjut 2. Nah, mungkin di sini before dia akan berpindah. Ketika saya pengen pindah lagi, oke. Oke, coba pengen saya pindah di sini. Oke, kalau pengen datanya ini saya copy, membuat copy, mungkin di akhir create a copy. Filenya yang mana pengennya? Ya, kalau udah di sini masih dalam satu file ya udah. Nah, di sini ini adalah yang lanjut 1. Oke. Nah, kalau pengen memilih beberapa sheet, nah ini adalah kalian bisa klik. Nah, kalau klik tekan tombol pada keyboard adalah Control Shift. Nah, kita klik yang pilih, ataupun juga bisa memilih tombol Shift. Ya, akan mungkin dia akan di antara dasar 2 ini, sheet dan dasar itu akan terpilih. Oke, seperti itu. Nah, oke. Selanjutnya kita akan bekerja di workbook, kumpulan dari beberapa worksheet. Misalnya ini yang namanya adalah workbook ya. Oke, misalnya kalau di buku itu kan satu buku itu kan terdiri dari beberapa halaman, sama seperti itu. Entry data, kita cukup data yang kita entrikan, misalnya nama. Ini adalah angka ya, seperti itu. Untuk memilih sel kita bisa klik di sini, berarti kita pilih yang mau diapakan. Kalau memilih beberapa sel ya cukup di klik terus tahan sampai daerahnya bisa memilih ini. Oke, tahan, klik. Nah, oke, seperti itu. Kalau menyimpan sama. Oke, sudah ya. Oke, kita akan mulai dari beberapa perkenalan. Selanjutnya kita akan belajar terkait dengan font, alignment, dan number pada menu home di sini ya. Kalau font itu, oke, ketika kelas misalnya, saya pengen ini fontnya kita rubah menjadi misalnya, nah seperti ini. Font, untuk mengganti jenis font di sini adalah size-nya, ukurannya, besar kecilnya. Oke, kalau ini adalah yang bold, atau juga bisa kita dengan ketik besar bersamaan ada CTR plus B, bold. Underline untuk italic ini ya, ini untuk underline. Nah, seperti itu. Nah, biar jelas bedanya nih, misalnya nih. Coba kita biasanya adalah Times New Roman misalnya, dia akan teks. Oke, ini adalah yang bold, ini adalah yang italic, ini adalah underline.
Misalnya untuk kita membuat border ya, misalnya, nah kalau pengen beberapa, nah misalnya seperti ini, nah di dalamnya. Tapi kan bisa juga more border, itu kalau kita customize ya, misalnya tengahnya pakai mungkin kecil, sambil klik, nah di sini juga bisa. Oke, seperti itu. Nah, kita ganti tebal. Oke, seperti itu. Untuk yang pen, nah untuk mengisi fill ya, si kuning, kita tinggal klik di sini, ada beragam warna. Kalau yang ini adalah untuk membuat warna dari tulisan. Oke. Nah, ini untuk ukuran besar kecilnya ya. Kita akan belajar terkait dengan alignment. Selanjutnya adalah alignment. Di sini adalah tata letak. Tata letak ini misalnya ini yang vertikal, misalnya di atas, ya, tengah, ataupun bawah, tengah misalnya. Kalau ini adalah yang horizontal, kiri, tengah, kanan. Kalau pengen di tengah dan secara vertikal horizontal, ya otomatis kita pindahkan ke sini. Cukup mudah bukan? Nah, jelas. Oke. Misalnya di sini pengen ini adalah vertikal, nah kelas. Nah, kelas. Kalau cuma pengen seperti ini, banyak pilihannya ya. Misalnya kalau kita pengen menulis misalnya kalau ini kolomnya segini, kalau pengen turunkan, nah kita cukup klik. Mohon maaf, wrap text seperti itu ya. Sedangkan ketika pengen menggabungkan beberapa sel, itu menggunakan merge and center ya. Misalnya di sini merge and center, otomatis tengah. Untuk menggabungkan beberapa sel itu menggunakan merge and center. Selanjutnya adalah number. Di sini entrian pertama kita adalah number. Number itu beragam ya. Di sini ada general, number, current, counting, short date, long date, time, percent, fraction, and yang terakhir adalah text. Oke, misalnya kalau kita Excel ini lumayan pintar ketika kita mengetik adalah kata, misalnya secara default dia sudah berganti, misalnya adalah TITL. Nah, dia akan ada sebelah kanan. Kalau misalnya ngetik angka, dia ada sebelah kiri ya. Secara default dia akan memilih. Nah, misalnya kalau general, kalau pengen merubah dalam bentuk currency, nah ya bisa juga mungkin dalam bentuk lain, bisa ya, dolar dan sebagainya. Nah, ini untuk nambah digit angka di belakang koma, ini untuk mengurangi.
namanya adalah decrease desimal, kalau menambah itu adalah increase persen ya. Oke, ini adalah untuk koma, kalau ini tanpa koma. Nah, oke, seperti itu. Misalnya, nah, kita akan bingung lihat ini kalau yang kita pisahkan, nah itu lebih mudah. Oke, itu adalah number. Mungkin kalau bulan, nah dia akan otomatis terpisah seperti ini. Kalau pengen ganti date ini formatnya bagaimana, nah kita bisa lihat ini formatnya, kita ganti misalnya seperti ini. Oke, dia akan berubah lengkap ya. Ketika kita pengen juga model yang lain, nah seperti ini. Nah, oke, bisa ya untuk formatting, yaitu klik number. Oke, di sini. Pengen yang lainnya. Nah, oke, yang lengkap. Nah, akan lengkap juga. Oke. Nah, itu adalah number. Terkait itu ada beragam ya aplikasinya. Selanjutnya ya, kita bisa membuat beberapa aplikasi. Misalnya di sini ada misalnya adalah buah, ini harga misalnya, kita akan coba jumlah. Oke, misalnya di sini adalah total harganya. Kita bisa merubah caranya ya, sama dengan otomatis ketika pengalian ya. Oke, cukup dikali. Untuk dikali adalah menggunakan bintang. Nah, oke, harga kita rubah dulu ke dalam apa? Rupiah misalnya. Nah, total juga dalam bentuk rupiah. Oke, kita tarik, otomatis dia akan mengikuti rumus yang ada di atasnya dengan tetap merubah referensinya, tetap di sini. Oke, misalnya kita ganti 5, terus di sini 7.000, misalnya di sini 8, di sini 30.300, kita tarik otomatis. Nah, dia akan mengikuti. Kalau seperti ini berarti dia tidak muat, cukup diklik, double klik akan menyesuaikan. Saya klik tadi kan terlalu kecil, biasanya ini kita di sini sampai ada warnanya berubah seperti ini ya. Diklik, double klik, dia akan menyesuaikan lebarnya. Kita bekerja sedangkan misalnya harga yang harus dibayar misalnya ya, total pembelian, kita menggunakan rumus A. Nah, salah satunya adalah sum. Klik pilih ring. Oke. Nah, kita perbaiki misalnya, kita kasih border juga.
ada tadi apa? Oke, mungkin penggunaan basic dari bekerja dengan Excel mungkin saya cukupkan pada pertemuan pertama dari mempelajari terkait aplikasi pengolah angka. Untuk lebih pahamnya, kalian silahkan untuk mengerjakan tugas ya yang saya berikan, dan kalian bisa mencoba menggunakan aplikasi WPS Office. Oke, ya. Oke, mungkin terkait dengan aplikasi pengolah angka, khususnya materi terkait Microsoft Office Excel mungkin saya cukupkan. Semoga bermanfaat. Kita lanjut untuk pertemuan selanjutnya, yaitu yang materi pemahaman Excel tingkat lanjut. Mungkin dari saya cukupkan materinya. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.